بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فائدة: الأبحاث واعتمادها من التقاط الذي سميته المنهل الأكمل من القول الأجمل، تأليف العلامة الشيخ النحرير علي بن عبد الرحيم باكثير. قلت فيه: قال والدي، ومن خطه نقلت: وغير خاف وجود الأبحاث من العلماء تقادم الزمان إلى الآن، والحاجة بل الضرورة ماسة إلى بيان الكلام فيها، وقد علم كلام الأئمة وتفاصيلهم وتفاريعهم واختلافهم في ذلك، ووقوع الناس في ذلك أحكاما وإفتاء وعملا في حق النفس، فمنهم من أطلق العمل وغيره بكل قول صدر من متأهل ما لم يجر لمفسدة ولم يكن عن هوى، ومنهم من حصر التقليد في الأربعة، ومنهم من صرح بتعيين الحكم بالراجح في مذهب الحاكم المقلد غيره لذلك. وحينئذ إذا وجدنا الأبحاث في المصنفات والإفتاءات، فهل نقول بإجرائها مجرى المعتمد في المذهب، لأن الظاهر أن قائلها يتحرى كما يتحرى المفتي فلا يفتي إلا بالمعتمد عنده في مذهب إمامه، أم ماذا الحكم، مع أن منها ما قد يكون داخلا في إطلاقهم، ومنها ما يؤخذ من نظير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم التعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث تمسك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه مرضاته سبحانه وتعالى. Fa'il al-abhath wa i'timaduha. Kita sudah tahu ya makna abhath atau bahath, yaitu masalah baru yang dibahas oleh ulama ma ba'da syaikhain atau ma ba'da ashabil wujuh, syaikhain atau yang setelahnya Subki, Adhra'i sering gitu ya, lahu abhath katsirah fi qutil muhtaj, dan dinukil oleh Ibn Hajar Syurahul Minhaj sering menukil dari Adhra'i. Taib al-bahath hadza kan dianggap pendapat pribadi ya. Apakah al-bahath ma'dud min al-madhab amla? Apakah dianggap dia juzuk min madhab Syafi'i atau ra'yu syakhsi, atau dia hanya pendapat pribadi? Dan ini dikatakan sudah banyak ya abhathnya ulama dari zaman dulu sampai sekarang sampai zamannya Bakatsir ini. Tapi apa dia posisinya seperti ma mauqi'uhu? Apa posisinya dia dalam mazhab Syafi'i? Sebetulnya 3 pendapat di sini ya disebutkan. Yang pertama mutlak al-amal bihi atau al-amal bidzalik. Kenapa? Selama itu keluar dari syakhs muta'ahil seperti Adhra'i syakhs muta'ahil bin Rif'ah. Boleh kita mentaklid mutlaqan. Ya, pendapat kedua la at-taqlid mahsur fi madzhab arba'ah. Pendapat ketiga tafsil. Ya juz sarraha bita'ayyunil hukum birjih. Harus menghukumi sesuatu dengan yang rajih di madhabnya hakim, yang dia itu muqallid ke siapa? Terserah, mau dia muqallid madhab arba'ah atau muqallid kepada abhath tadi, tapi khas untuk hukmul hakim. Nah, pertanyaan di sini, hal yujra al-abhath mujral madhab amla? Hadha soal. Faham ya? Madmun soal. Nah, ini akan dijawab oleh Syekh ya, yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Husain. Terus وساق كلاما إلى أن قال: وقد صرح الشيخ ابن حجر وغيره بأن الفقيه المتأهل للفتوى في مذهب إمامه في هذه الأعصار قائم مقام المجتهد. Nah, ada kata kunci yang pertama. Al-mufti al-muta'ahil atau al-faqih al-muta'ahil lil fatwa, dengan syurut fatwa yang ada. Posisi dia seperti posisinya mujtahid. Ya, kedudukan dia seperti kedudukan mujtahid. Di mana apa? Dari segi yu'khad bi qawlihi fil fatwa wal hukum. Sebagaimana mujtahid mutlak yu'khad bi qawlihi fil fatwa wal hukum, kadzalika al-faqih al-muta'ahil lil fatwa. Sini faqih yang bukan mujtahid jelas ya. Faqih yang bukan
mujtahid tapi dia muta'ahil li fatwa, lahu adawat mutawaffirah lil ifta. Itu ada syarat-syaratnya, syurutul mufti wal mustafti, nanti ada di bab usul itu ada nanti. Taib. Wa alaihi terus. Wa alaihi fahal yu'khadhu minhu wa min kalami subki anna muwalladat nusus ibn Hajar والرملي وأضرابهم إذا خاض فيها أمثالهم من معاصريهم ومن بعدهم وقرروها تكون كمولدات من ذكر ينظر في ذلك انتهى. Nah, diambil dari kesimpulan kalamnya Ibn Hajar dan kalamnya Subki, ya. Subki itu punya kalam. La'allahu, yang Anda pahami dari kitab ini, Subki mengatakan muwalladat. Muwalladat itu apa? Muwalladat itu abhas sebetulnya. Hukum-hukum yang bisa dilahirkan dari nususnya ulama-ulama terdahulu. Contoh seperti Ashabul Wujuh. Ketika mereka orang menghasilkan wujuh fil madhab. Apakah itu nusus Imam Syafi'i? Bukan. Tapi muwalladat daripada nususnya Imam Syafi'i. Tu'tabar wajah sehingga ma'dud minal madhab. Sehingga kalau dikatakan ma huwa madhabu Syafi'i, ya masuk ke dalamnya nusus Imam Syafi'i dan wujuhul ashab. Apakah diambil dari pendapatnya Ibn Hajar tadi dan pendapat Subki? Apakah muwalladat Ibn Hajar, muwalladat Romli, wa adrabihi muwalladat Khatib Syirbini, Syekhul Islam Zakaria As-Subki wal Iraqi wa bin Rif'ah wa katsir minal a'immah, apakah muwalladatnya mereka orang atau abhasnya mereka orang itu setelah diakui keabsahannya, hal takun kal muwalladat mandukir, apakah seperti muwalladat a'immah ashabul wujuh? Ayunzur fihi, masih perlu dikaji. Terus قال الشيخ علي بعد نقله عن والده ذلك والإجماع الفعلي في وقت المشار إليهم ومن بعدهم على قبول أقوالهم في فتاويهم والأخذ بها في مصنفاتهم عبادة ومعاملة وغير ذلك من غير نكير. Maam, tuh ijma fi'li. Mana ijma fi'li apa? Mereka orang sepakat dalam pekerjaan mereka bila ingkar. Ada ijma itu ada dua macam. Ada ijma gauli, ada ijma fi'li. Ijma gauli itu semuanya bilang na'am, radina. Ini misalnya semua mujtahid mutlak ini. Ya. Semua orang bilang radina. Ada ijma yang kita paham. Ijma fi'li, ente melakukan pekerjaan A, semuanya sama pekerjaannya bila ingkar, maka yu'tabar ijma fi'li. Nah, ijma fi'li menunjukkan di zaman mereka dan di zaman setelahnya mereka menerima pendapatnya muwalladat yang seperti ini. Al-gubul agwal fatawihim wal akhd biha fi musannafatihim. Entah muwalladat yang ada di fatwa mereka atau di musannafat mereka fil ibadah wal muamalat min ghairi nakir. Maknanya apa? Idzan muwalladat Ibn Hajar Al-Haytami, muwalladat Romli, hukmuha hukmu muwalladat man dzukir mimman tagaddamahum. Mafhum? Nanti dari langkah ini kita akan sampai kesimpulan abhath mutaakhirin idza taqaddama alaihi zaman. Kalau sudah lewat lalu abhath ini tidak dikritik oleh ulama-ulama setelahnya, ulama yang sezaman dan setelahnya, hukmuhu hukmul manggul. Maka abhath ini tu'ta hukmal manggul. Hukumnya apa? Anna hadil abhath ma'dudah min madhab Syafi'i. Sehingga ketika ente fatwa atau ente nukil, ketika ada pertanyaan, ya juzlak antanggul min abhathihim, dan ente dianggap tufti bimadhab Syafi'i, bukan fatwa dengan pendapatnya si fulan, karena pendapat fulan sudah dianggap seperti madhab Syafi'i. Itu kesimpulannya sebetulnya dan yang kita akan tahu setelah ini. Terus وذلك شاهد على أنهم عالمون باتصافهم بالأهلية للأخذ بأقوالهم بحثا وترجيحا وإخبارهم عن نفسهم ضمنا بها للعلم بعدالتهم الحاملة لهم على ألا يقدموا على ذلك بغير أهلية. نعم. وتجاذبهم وتنازعهم واختلافهم وتنظرهم في الجواب وتشديد بعضهم النكير على بعض من غير أن يقدح أحد منهم ولا من غيرهم في أهليتهم أعظم شاهد على تأهلهم. Nah, mereka ini kan pasti ya tidak mungkin berani yuwallidun al-ahkam kecuali kalau mereka tahu diri mereka itu memang ahli. Apa buktinya? Buktinya apa?
banyak dari kalangan ulama ketika mereka menghasilkan hukum itu mendapatkan kritik keras dari ulama-ulama sebelumnya atau ulama sezamannya. Ya. Seperti contoh kecil, Imam Abul Ma'ali Juwaini itu pernah satu ketika, Anda lupa di masalah apa, itu anaknya Imam Haramain nggak setuju dengan abahnya. Beliau mengatakan akhto'a syekh atau ghalita syekh. Syekh itu yang dimaksud abahnya. Abahku salah katanya. Apakah dikatakan uququl walidain? Kenapa? Menunjukkan Imam Haramain objektif, munsif. Kalau yang dikatakan abahnya salah. Jelas, Anda lupa masalah apa? Anda lupa. Ada disebutkan di Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Itu menunjukkan apa? Imam Haramain itu tetap objektif walaupun ke ayahnya sendiri. Menunjukkan apa? Bahwasanya mereka ini semuanya ahli karena saling mengingkari ketika ada kesalahan tapi tanpa merendahkan derajat mereka. Tanpa mengkorek-korek aibnya mereka orang. Dan kata Imam Rafi'i, salah satu min mazaya umat Nabi Muhammad bahwasanya ulamanya satu sama lain saling mengkritik ketika ada kesalahan. Sehingga syarat lazal iman ala shawab. Sehingga syarat tetap berdiri di atas kebenaran. Karena satu sama lain saling mengingkari kalau salah. Muskil di akhir zaman sekarang banyak mudahana. Apa itu mudahana? Atau mujamalah, basa-basi lah. Kita tahu salah tapi itu masih aja ta'amul sama dia. Kenapa nggak enak karena mau kritik? Kenapa dia guru anak? Lah kalau salah bilang salah. Bas bil adab, bidalil wal adab. Dan kasih tahu supaya apa? Dan itu wajib hukumnya, termasuk mimbabil amr ma'ruf nahi mungkar, supaya apa? Jangan sampai orang mengikuti pendapat dia sehingga menjadi sesat. Dan min ghairatak aladdin harus ente jelaskan. Nah, muskilahnya kadang ba'dul asatidzah tidak terima ketika ditanbih. Ketika mereka orang dikritik, mereka nggak terima, merasa mereka ahli. Harusnya kalau memang munsif dan betul-betul dia salah, terima kasih, jazakallahu khair, ente menyelamatkan saya dari api neraka. Karena kesalahan saya ini menyebabkan orang lain sesat sehingga saya pun terdorong untuk masuk neraka, dan ente nyelamatin anak, harusnya seperti itu. Makanya muhim ya, seseorang itu punya sifat insaf. Kata Imam Malik, galal insaf fi zamanina. Itu zaman Imam Malik, kif hadz zaman. Nah, assalamu wal afiyah. Terus. وقد تقدم قول الأشخر في حق الأذرعي ومن وافقه في المسألة والقائلون بهذا أئمة وفيما قالوه نوع قوة ويجوز تقليدهم في ذلك إلى آخره. وفي ذلك فوائد نفيسة منها أن هؤلاء المختارين وممن يجوز تقليدهم، والمعلوم أنه لا يجوز تقليد من ليس من أهل الاجتهاد ولو في المذهب، فأفاد أنهم مجتهدون. Kadang-kadang abhas itu adalah ibarat an ikhtiarat. Dan ikhtiar kita tahu ya, ikhtiar itu adalah pendapat pribadi melalui dalil yang menyalahi madhab imam. Seperti Imam Nawawi, banyak sekali ikhtiarnya. Tapi ketika taklid Imam Nawawi apakah boleh? Boleh. Kenapa? Li'annahu mujtahid fi hadil mas'alah wa taqlidul mujtahid yajuz. Sehingga kita hukumi mereka ini mujtahid fi hadaz zaman binaan ala jawaz tajazzu al-ijtihad wa huwal mu'tamad. Terus. Wa minha anna abahath al-mutaakhirin kahum wa amsaluhum fil muwalladat mu'tabaratun ma lam yaruddaha manqulun. Mereka muwalladatnya atau abhathnya itu dianggap ya selama tidak bertabrakan dengan manggul dari usul Syafi'i atau aujuh ashab. Syufi kahum ya, kahum di sini seperti di minhaj itu banyak kahwa kahiyah. Ya ada lughah qalilah ya. Karena huruf itu la tajur ad-dhamir ya. Huruf jar tidak menjarkan dhamir illa qalilan. Kebanyakan huruf jar itu memajrukan isim zahir ya. Tapi ya tapi lughah qalilah. Wah, katsir dari mana fuqaha. Imam Nawawi itu banyak di minhaj itu ada beberapa ya, kahwa kahiyah dan lain sebagainya. Terus انتهى المقصود من النقل من هذا المحل ومن هذا الالتقاط من محل آخر ما نصه وما أحسن ما نقله السيوطي عن التاج السبكي وهو ما صورته غالب مسائل الأقدمين مولدات إلا أن خوضهم فيها صيرها منقولة لنا. terus مهم تمام. ومولدات هؤلاء أي كابن الرفعة ووالده التقي السبكي
lam tasir tu'ad. Nah, lam tasir tu'ad asalnya tidak dianggap. Terus وقد يتمادى عليها الزمان فتصير إلى ما بعد منقول إلى ما بعد منقولة كما صار المولدات أولئك إليها. Karena sudah lewat zaman lalu tidak ada pengingkaran maka ka'annaha sharat manggula. Kaitan tu'ad minal madhab. Terus wa walidi Ibn Rifa'ah. Walidi Tajsubki. Karena nukil dari siapa? Nukil dari Subki kan. قال العلامة علي المذكور وبه يعلم أن مولدات من ذكر أي من المتأخرين لها حكم المنقول الآن. Ini kesimpulan terakhir. Muwalladat Ibn Hajar, Romli, Khatib, Ali Syabramulsi, Ashabul Hawashi minal mutaakhir laha hukmul manggul. Bimana apa? Ya juslak antanggul gaulahum fil fatwa. Ketika ada masalah, ada soal dari mustafti, boleh ente jawab lewat golnya siapa? Ali Syabramulsi, golnya Khatib, golnya Ashabul Hawashi. Bahkan ya juslak an tukharrij mas'alah jadidah ala gaulihim, ala agwahim. Seperti contoh matalan ada satu masalah ini bayi tabung. Tahu bayi tabung ya? Jadi diambil maninya istri, spermanya suami, kemudian ditaruh di satu tabung, lalu dibuahi. Setelah itu dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Karena rahimnya si istri ini nggak kuat. Dikasih ke perempuan lain, lalu lahir dan anaknya ada, lahir. Tapi soal, ini anak bapaknya jelas karena spermanya dari ayah. Tapi ibunya siapa? Kalau kita memandang ke spermanya, maka ibunya adalah istrinya si bapak. Tapi kalau memandang tempat dia di rahim, ibunya siapa? Ya sahibur rahim. Tapi soal, yang mana yang betul? Kita jawab, yang betul adalah dia itu anaknya sahibul mani. Itu anak daripada istri ayahnya dia. Tapi apa dalilnya? Takhrij dengan golnya Ali Syabramulsi. Ibnu Syibah pernah mengatakan kalau ada ya seseorang mengeluarkan mudghah, ya dia bukan abur, siapa namanya, saget ya, keguguran tapi masih mudghah. Kemudian datang seorang budak ya, atau siapapun itu datang diambil tahu darah rahim dia, kemudian berkembang hamil lalu melahirkan. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Ibunya yang pertama. Syuf itu pendapatnya siapa? Bahasnya siapa? Ali Syabramulsi. Ali Syabramulsi ketika mengatakan seperti ini belum pernah ada yang mengucapkan. Lakin pendapat Ali Syabramulsi tamada alaihi zaman walam yakun alaihi ingkar fasarakal manggul, sehingga boleh mentakhrij atau mengkiaskan masalah jadi dengan golnya Ali Syabramulsi. Paham ya? Itu salah contohnya. Terus وقال في موضع آخر والإطباق حاصل على اعتبار أقوال الأئمة الذين بعد الشيخين ترجيحا في المنقول والمبحوث وعلى ذلك مبنى مصنفاتهم وشروحهم وحواشيهم وفتاويهم من غير نكير. انتهى. مراتب العلماء. وقال أيضا في موضع آخر من هذا الكتاب وقد قالوا أن العلماء مراتب. الأول مجتهد مستقل كالأربعة وأضرابهم، والثاني مطلق منتسب كالمزني، والثالث أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد، والرابع مجتهد الفتوى كالرافع والنووي، والخامس نظار في ترجيحه ما اختلف فيه الشيخان كالإسنوي وأضرابه، والسادس حملة فقه ومراتبه مختلفة فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة، وقد نصوا على أن المراتب الأربع الأول يجوز تقليدهم، وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن على الأخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم. انتهى ما أردت نقله من القول الأجمل ومن التقاط منه المسمى بالمنهل الأكمل. Naam. Maratibul ulama ya. Di sini beliau nukil dari Ibnu Katsir ada berapa? Ada 6. Pertama mujtahid mustaqil. Sebetulnya ini referensinya adalah kitab Adabul Mufti wal Mustafti Ibnu Shalah. Dan di Majmu' ada. Muqaddimah Majmu' dan Imam Nawawi nukil dari Syekhu ma tasarruf fil ibarah
Dan sebetulnya awal yang pertama takallam ala hadhil maratib bitafsil, bukan bil isyarah. Kalau bil isyarah Imamul Haramain di kitab Ghiyathul Umam. Lakin bitafsil dengan tartib seperti ini, walaupun tartibnya tidak selengkap ini, yaitu Al-Imam Ar-Rafi'i fi Syarhil Wajiz. Ya, di kitab Al-Aziz. Cuma beliau hanya menyebutkan 3. Orang itu imma alim, mujtahid atau apa, mujtahid mutlak atau mujtahid biasa atau ashabul wujuh. Yang ketiga muqallid. Nah, di sini beliau lebih memperluas, menjabarkan lebih perinci. Yang pertama, ulama itu mujtahid mustaqil, seperti a'immah arba'ah. Ya. Yang kedua, mujtahid muntasib. Apa makna muntasib? Muntasib maknanya apa? Walahu nisbah ila imam muayyan. Masih mansub, masih muntami kepada imam muayyan. Lakin intisabuhu la yada'ahu ya la yaj'aluhu yughalliduhu fi kulli umur. Dia tidak mugallid mi'ah fil mi'ah. Dia hanya taklid apa? Kaifiyat istimbatnya. Dia mengikuti caranya istimbat. Kadang-kadang caranya ini melalui cara imam. Hukum yang dia hasilkan sama seperti imamnya. Wa hadza min bab muwafaqatil ijtihad lil ijtihad. Kadang-kadang juga mukhalafah, wa hadza wal matlub. Ya, mukhalif kepada syekhu. Jadi bahasanya al-mujtahid al-muntasib, mujtahid fil furu' wa mughallid fi usulil fiqh. Fil gawaid usuliyah. Imam Syafi'i kan lahu gawaid usuliyah, adawat istinbat, usulul madhab. Muzani contohnya di sini Muzani, ashabul wujuh, ashabu Imam Syafi'i rata-rata mujtahid muntasib. Mereka itu belajar dengan Imam Syafi'i, otomatis kan derajat mereka akan naik. Akhirnya mereka merasa, ya saya merasa bisa ijtihad, tapi ijtihad saya masih mugoyat dengan usulnya Imam Syafi'i. Sudah, nazarnya mereka tetap ke nusus syariat. Mereka tetap memandang kepada Al-Quran dan hadis. Tapi cara istimbat mereka mengikuti cara Imam Syafi'i. Fakat baina mujtahid ashabul wujuh, pandangan kepada nusus Imam Syafi'i, bukan kepada nusus syariat. Ya, itu mujtahid muntasib. Wa hadza kalam tawil tentang masalah mujtahid muntasib. Secara umum itu yang dimaksud. Dan setiap mazhab lahu mujtahid muntasib. Ya, lahu mujtahid muntasib. Dan min huna na'lam anna mujtahid mutlak itu nau'an. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib. Jadi mujtahid muntasib itu mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Allahumma annahu muntasib kepada imam muayyan. Ya, Imam Muzani dulunya ashabul wujuh. Seperti ente lah, ente dulu kecil masih apa? Masih disuapin orang tua. Ketika sudah besar makan sendiri kan? Masih mughallid. Enggak, sama Imam Muzani dulunya murid. Naik derajat jadi ashabul wujuh, naik derajat jadi mujtahid muntasib. Ya, muskilah kalau belajar dari dulu masih aja disuapin. Enggak jadi apa? Wala yartaqi ila ma huwa a'la, berarti belajar kurang. Baik, kemudian setelahnya ashabul wujuh. Kalau Ghafal wa Abi Hamid, termasuk Abu Ishaq Syirazi. Abu Hamid di sini banyak ya, ada Abu Hamid Al-Isfaraini, ada ya Abu Hamid Al-Isfaraini terkenal. Ada juga ada Abu Ishaq Al-Isfaraini. Mereka ini ashabul wujuh yang istimbatatnya mereka menjadi aujuhul ashab yang al-mu'abbar anha bil asah was sahih di dalam Minhaj. Ar-Rabi mujtahid fatwa seperti Rafi Nawawi, atau yusamma mujtahidut tarjih. Mujtahid tarjih. Mujtahid madhab itu ashabul wujuh itu ada tiga nama ya. Pertama ashabul wujuh, yang kedua mujtahidul madhab, yang ketiga mujtahidut takhrij. Mujtahid at-takhrij. Ya. Yang keempat mujtahid fatwa. Walaupun Suyuti dalam kitab Arad Alaman Akhlad ilal ard itu ada perbedaan sedikit dalam segi ta'bir. Mujtahid takhrij itu bukan ashabul wujuh. Katanya mujtahid takhrij itu adalah mujtahid fatwa. Tapi yang kelima nuzar. Nah, nuzar fit tarjih mara syekhan. Mara'ahu syekhan. Nah, nuzar ini mereka beda lagi. Mereka fokusnya kepada kalamnya Nawawi dan Rafi'i, dan itu adalah tugasnya As-Subki dan lain sebagainya. Tapi Ibn Hajar masuk ke mana? Ibn Hajar masuknya ke nuzar atau ke bawahnya itu hamalatu fiqih. Hamalatu fiqih ya seperti fuqaha zaman sekarang lah.
dia hanya menghafal madhab Syafi'i dan menukil pendapatnya orang-orang sebelumnya ketika ditanya. Ya, contoh seperti yang kita sekarang tahu ya, Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Wa naqil fiqh wa hafidhul madhab. Kita nggak tahu ya, masih di bawahnya mungkin. Nggak ada tuh, berarti kita ketujuh yang nggak ada di sini ya. Nah, Ibn Hajar masuk ke derajat apa? Ibn Hajar itu sebetulnya yang mu'tamad Ibn Hajar mughalid, masih ke nomor 6. Tapi kadang-kadang fi ba'dil masail beliau naik derajat ke nomor 5, bahkan ke nomor 4. Ya, fi ba'dil masail. La'alau lahiguna bi ahli martabatil khamisah. Wa qad nasu ala anna maratibul awwal yajuz tagliduhum. Yang pertama 2 3 4 itu yajuz tagliduhum. Ya. Ammal akhiratan, martabat kelima dan keenam, al-ijma' fi'li ala akhad bi qaulihim fil manggul. Yaitu tadi kenapa? Karena muwalladat mereka sudah dihukumi seperti manggul. Terus فائدة في بيان كتب الشافعية وتسلسلها. كتب الإمام الشافعي 4: الأم ومختصر المزني والبويطي والإملاء. اختصر الجميع إمام الحرمين في كتاب النهاية، واختصر الغزالي النهاية في كتاب البصير، واختصر البصير في الوسيط، ثم اختصره في الوجيز، ثم اختصر الوجيز في الخلاصة، ثم اختصر الخلاصة الإمام الرافعي في كتابه المحرر، ثم اختصر المحرر الإمام النووي في المنهاج، ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا في المنهج. ورأيت بخط بعضهم أنه سمع عن بعض علماء مصر أنه اختصر المنهج في كتاب سماه النهج. Nah, ini tentang maratib kutub Imam Syafi'i, silsilah dhahabiyah. Kok nggak tak silap, ini nuki dari Hasya Bujairomi Tagriban. Ya. Kutub Imam Syafi'i jadi ada yang arba'ah yang terkenal adalah Al-Um, Mukhtasar Muzani, Buwaiti dan Al-Imla. Kemudian seluruhnya diikhtisar menjadi Nihayatul Matlab Imam Haramain, Ishri Mujalladah Tagriban. Dan ditagih oleh Syekh Dr. Abdul Azim rahimahullah, 1 juzuk 1 tahun. Berarti amal bekam Ishrin sana. Enggak usah kaget ya, ulama dulu memang seperti itu. Ibn Hajar Fathul Bari itu berapa tahun Anda lupa, belasan tahun atau bahkan 20 tahun lebih beliau mengarang kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Asqalani. Yang kedua, kemudian Nihayatul Muhtaj diikhtisar menjadi Al-Basit, Lazal Maktub, Al-Basit Ghazali. Kemudian Al-Basit jadi Al-Wasit, Wasit yang fi madhab itu aja, Wasit aja 8 jilid sekarang. Cetakan terbaru ini. Kemudian diikhtisar Wajiz. Kemudian Wajiz diikhtisar menjadi Al-Khulasa. Khulasa itu ada ya, kitab Khulasatun Nagawah. Kalau tidak salah ditahqiq oleh Dr. Amjad Rashid. Kemudian Al-Khulasa diikhtisar Imam Rafi kepada Muharrar, Muharrar kepada Minhaj, Minhaj kepada Manhaj. Kemudian Manhaj itu diikhtisar lagi menjadi Nahj, Nahjut Talib, Nahjut Talib li Ashrafil Matalib, ya, lil Imam Muhammad Al-Jauhari As-Shaghir. Sudah dicetak sekarang, kitabnya sudah ada PDF ya. Jadi itu ikhtisar Manhaj Talib, cuman Al-Jauhari ini iltazam bima rajjahahu Ar-Rafi'i, Ar-Ramli. Min huna na'lam silsilah dhahabiyah, lakin fihi nadhar. Kenapa? Itu dalam kitab Muharrar. Halil Muharrar fi'lan mukhtasarnya Khulasah. Lah, sebetulnya yang mu'tamad syuflah di bawah Ibn Hajar. Itu kenapa Muharrar katakan mukhtasar? Itu bukan karena mukhtasar dari kitab, karena lafadznya galil. Bukan dia mulakhas dari kitab muayyan. Wa hadza huwal mu'tamad tagriban, bahwasanya Muharrar itu bukan ikhtisar dari kitab manapun. Wa bihadza yasbut silsilah dhahabiyah dalam madhab Syafi'iyah. Ala kulli hal tak ada masalah mau ada silsilah atau silsilah dhahabiyah atau tidak, yang penting ala kulli hal madhab Syafi'i mali bil ulama, mali bi kutubil a'immah. Terus al-madhhabul qadim. ومذهب الشافعي القديم هو ما قاله في بغداد وبعد خروجه منها قبل دخوله مصر. وأشهر رواته 4: أحمد بن حنبل والزعفراني وأبو ثور والكرابيسي. والجديد ما قاله وأفتى به بمصر، ومنه الكتب 4 المذكورة آنفا. وأشهر رواته 7: المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ومحمد بن عبد الله الحكم. Nah, sebetulnya Muhammad bin Abdul Hakam yang betul ya, bukan Abdullah Al-Hakam, Muhammad bin Abdul Hakam. Terus
وعبد الله بن الزبير المكي وبعض هؤلاء أشد صحبة من بعض. Suhbatan li Syafi'i daripada yang lain. Setelah itu Buwaiti, ya. Rabi al-Muradi. Rabi al-Muradi dalam kisahnya beliau itu batiul faham. Fahamnya itu lemah. Ya, sampai harus di beberapa kali Imam Syafi'i mengulang. Sampai pun dia masih nggak paham juga. Setelah bubar, ya Imam Rabi Muradi sedikit kecewa dengan dirinya. Akhirnya kata Imam Syafi'i, andaikan ilmu ini seperti air, ana bakal kasih ente sobbait alaika sobban, katanya. Ya, ana bakal cekokin ente ilmu dengan bisa mungkin. Nah, subhanallah, karena kesabaran siapa? Rabi al-Muradi, ya, sora ilama sora ilaih, ya, menjadi seorang rawi, ya, rawi madhab jadid, ya. Masya Allah. Dan ini kita udah bahas, ya, tentang masalah al-qadim wal jadid di dalam muqaddimah minhaj. Terus fa'idatun ma'na al-'ami qala al-'allamatu Tayyib ibn Abi Bakr al-Hadrami fi kitabih Nihayat Sul al-'Ibad ma lafdhu wa fi ma'dan al-yawaqid al-multami'ah fi manaqib al-a'immat al-arba'ah wal-'ami fi 'urfihim kullu man la yatamakkanu min idrak al-ahkam al-shar'iyyah min al-adillah wa la ya'rif turuqaha fayajuzu lahu at-taqlid bal yajibu 'alayhi at-taqlid bidalil qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu awam, ya, awam seperti itu. Kita nahnu awam, teman. Kita nggak bisa idrok ahkam syariah dari dalil. Bisa ente istinbat hukum dari Al-Qur'an tanpa taklid dengan a'immah yang lain. Soal. Ya, bihadzi yasgut man qala al-an fiqhud dalil, yang mereka menggaungkan sekarang namanya fiqhud dalil, yaitu fikih itu ngambil dari dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Terus yang lain-lain madhab arba'ah ente buat apa? Imam Syafi'i ente buang gitu, terus merasa pemahaman ente lebih hebat. Makanya satu ulama, satu ajuz dia punya satu masalah, kemudian disodorkan satu qadhi atau hakim, lalu kata hakim, ente mau jawaban madhab Syafi'i atau jawaban dari madhab Syafi'i atau dari Al-Quran? Katanya ajuz dari madhab Syafi'i, karena ana lebih percaya dengan pemahaman Syafi'i daripada pemahaman ente, katanya. Fabuhit, yang langsung diam 1000 bahasa. Siapa sih Qadhi tadi? Jelas lah, Imam Syafi'i nggak sembarangan ngarang kitab, ya. Imam Syafi'i nggak sembarangan istinbat ahkam, ya. Kita belum tentu, kita nggak tahu, kadang dalilnya betul tapi ternyata mansukh, atau fihi taksis, atau fihi ijmal, harus ada bayan, kita nggak tahu. Ya, makanya itu kesalahan dari beberapa ba'duman yantasib ilal ilm, yang mereka menggaungkan ada apa kita taklid madhab arba'ah, itu bid'ah. Ya, harus ambil dari Al-Quran dan hadis. Hada madhab arba'ah mudad li madhabin Nabi. Siapa bilang madhab 4 itu sebagai saingan madhabnya Rasulullah? Siapa Rasul punya madhab? Anda tanya yang pertama. Ada madhab Rasulullah pernah ditulis? Gak ada. Lah mereka madhab arba'ah itu semuanya mengambil dari satu masadir, Allahumma khilaf bainahuma, dan itu masuk ke dalam mana min ma'ani ikhtilafu ummati rahmah. Ya, ikhtilaf ummati rahmah. Ada kalam tawim ala madhabiyah itu sebenarnya ingin hadam liddin, ya, hadam liddin. Dan Syekh Buti lahu kitab ismu ala madhabiyah, iqra' hadzal kitab. Muhim. Terus وأما العالم الذي لا يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعام في وجوب التقليد انتهى عن العلامة الطيب. Taib alim seperti orang Masya Allah yudarisul minhaj 20 sana segala macam, tapi dia nggak sampai derajat ijtihad. Aidon kadzalik yu'tabar ami. Jadi an-nas nau'an, mujtahid ami. Sekarang semuanya kulluhum awam, tidak ada yang mujtahid. Tapi Az-Zarruq memberi tasnif ada 3. Ada namanya mujtahid, yaitu mujtahid yang kita tahu seperti Imam Arba'ah. Ada awam, seperti yang nggak tahu dalil sama sekali, taklid. Ada yang mutabasir. Mutabasir ini seperti kita lah, bisa dibilang. Kita taklid, tapi kita tahu dalilnya. Ya, kita paham dalilnya apa, tapi kita masih muqallid. Kita hanya tahu kaifiyat istinbatnya, kita tahu cara proses hukumnya bisa keluar. Nah, kita labas lah, nggak awam-awam banget lah istilahnya. Masih naik sedikit, itu namanya al-mutabasir. Al-mutabasir. Terus ومن فتاوى العلامة السيد سليمان بن يحيى مفتي زبير عن البدري الإمام الحسن بن عبد الرحمن الأهدل أن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرهما مما لا يخالف الإجماع
على الصحة والسداد إذا وافقوا إماما معتبرا على الصحيح. Nah, di sini nih yang dikatakan taklid ba'dal amal itu yajuz, dari ini salah satu referensinya. Awam ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan muamalat, mereka nggak tahu ikut siapa gitu loh. Ya pokoknya mereka tahu, intinya insya Allah mah ada yang mengatakan. Ternyata fi'lan ibadahnya dia, muamalat dia muwafiq ahad a'immah arba'ah atau ahad imam mu'tabar, maka sudah nahkum bi anna ibadatahu sahihah, nahkum bi anna muamalatahu sahihah. Baik. Ila an qal ila an yurshidu ila al-ihtiyat bil khuruj min al-khilaf. Cuman yang bagi al-irsyad ya, kita tetap kasih arahan kalau bisa jangan ambil pendapat yang khilaf. Kalau bisa khuruj min al-khilaf, cari pendapat yang gawi, yang kuat. Yang kedua kalau bisa yang tidak ada khilaf ya. Contoh awam, dia wudhu nggak pakai tartib, ya masalan, lalu sholat, kayak apa hukumnya? Ya nahgul innahu sahih ala madhab Abi Hanif. Cuman kita kasih tahu, kalau bisa besok-besok jangan lagi, ya pakai pendapat yang semua mutafaq alaih, yaitu wujub tartib. Atau wujub tartib, seseorang wudhu dengan tartib itu juga sah menurut siapa? Abu Hanifah. Tapi kalau ente wudhu nggak tertib, yang sah hanya menurut Abu Hanifah, yang lain tak sah. Lebih baik ente make satu ibadah amaliyah yang sepakat ulama mengatakan sah daripada ibadah yang hanya 1-2 ulama yang mengatakan sah. Lebih baik mana? Lebih baik al-ma'al jamaah daripada al-infirad ya. Terus ila an qala 'an al-imam 'allamah Abi Bakar ibn Qasim al-Ahdan wa ma afta bihi min an al-'ami la madhhab lahu mu'ayyan yakadu an tata'ayyan al-fatwa bihi fi haqq al-'awam fi hadhihi al-azminah. Ma makna la madhhab muayyan? Enggak boleh enggak usah bermadhab. Enggak, tetap bermadhab. Tapi harus daripada a'immah arba'ah. Mananya boleh nanti dia ngikut madhab ini. Nanti besok lagi dalam hal lain dia ikut madhab yang ini. Ya, labas. Enggak ada masalah ya. Tapi itu tadi al-aula iltizam madhab muayyan. Tapi kalau ada masyaggo, ada hajat, ya juz al-khuruj. Karena kadang-kadang masalah-masalah seperti ini kalau kita terlalu bahas lebih detail, takutnya tasahul nanti. Tasahul. Makanya Ibn Hajar mengatakan kalau ada orang was-was fi masyaggo, arsyidu ila madhab khafif. Madhab yang lebih ringan, madhab akhaf. Tapi kalau ada orang tasyuf minhu at-tasahul fid din, a'tihi al-gaul asyad, supaya timbangannya menjadi seimbang. Paham? Jangan yang sudah mutasahil ente kasih gol yang lebih sahal, akhirnya nanti malah keluar dari qotut taklif nanti akhirnya. Yang was-was ente kasih yang lebih keras, akhirnya jadi keluar dari Islam takutnya nanti ya. Akhirnya malas dia bermadhab, akhirnya malas bermadhab Syafi'i, ngapain malas sama ustadz itu. Akhirnya pindah ke ustadz lain dan ternyata ustadznya tidak alim. Paham ya? Jadi itu pentingnya ente melihat keadaan orang masing-masing. Terus wa in kana 'inda al-mutaakhirin al-musahhah min annahu yajibu 'alaihi iltizam madhhab muayyan. Nah, itu ya, itu yang di Jamul Jawami ya, iltizam madhhab muayyan wa huwa asah ya. Terus lakin man khabara hal al-'awam fi hadha az-zaman la siyama ahli al-bawadi minhum jazama bi anna taklifahum iltizam madhhab muayyan qarib min al-mustahil wa bi anna al-fatwa bima afta bihi al-badr al-ahdal أنه لا مذهب للعام معين كالمتعين والله المستعان. انتهى ملخصا من فتاوى السيد سليمان. Sayyid Sulaiman ini zamannya sebelum Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Karena anaknya beliau Abdurrahman bin Sulaiman itu gorinnya siapa? Temannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah. 6. Fatwa Badr tadi, Badr Hasan bin Abdurrahman Al-Ahdalah. قال ابنه العلامة عبد الرحمن بن سليمان نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام. وقال الشريف العلامة عبد الرحمن ابن محمد الدحمي باهرون باعلبي في رد جواب من بعض فضلاء السادة العلويين ونحن وهو عوام بالنسبة lima qablana. Ayo awam, wahwa Abdurrahman bin Sulaiman, iya lebih awam kita daripada orang yang sebelumnya aja bilangnya dirinya awam, apalagi wa nahnu
asyaddu awam. Asyaddu amiyan minhum, ya, lebih awam kita daripada mereka. Dari sini kita ambil kesimpulan apa? Jangan pernah bangga dengan apa yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, nu'azzim man qablana minal a'immah. Mereka saja yang sudah luar biasa seperti itu masih mengaku dirinya awam. Dan dari situ juga kita tetap menggali ilmu, tetap belajar, tetap tidak berhenti belajar. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita masih awam, ya. Jadi jangan pernah berhenti mencari ilmu. Terakhir, faidatun. فائدة في خطاب الشرع وخطاب الوضع من شرح العباب لابن حجر. خطاب الشارع إما خطاب التكليف بأمر أو نهي ويؤثر فيه الجهل والنسيان إذ الجاهل والناس غير مكلفين فلا يأثمان بالمخالفة. خلاص dah yakfi dah. Ini pembahasan tawil, pembahasan tentang masalah khitab asy-syara' wa khitabul wadu'. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.